Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Pardede dan saya adalah mahasiswa robotika semester 6 di Padi yang sedang kuliah di Poli Batam di jurusan elektro. Pada kali ini saya akan membahas penugasan ujian akhir saya pada mata kuliah RE 0604 yaitu Computer Vision yang membahas tentang topik Optical Character Recognition atau OCR pada plat nomor kendaraan dengan Visual Language Model dengan studi kasus, integrasi LM Studio dan FPK Python. Baik, kita lanjut. Untuk pada saat ini kita akan membahas tentang defining OCR atau apa itu OCR. Yang pertama-tama, kita akan memahami OCR ini adalah teknologi yang memungkinkan kita mengubah gambar yang berisi teks menjadi teks digital yang dimana bisa kita edit, kita cari, dan kita analisis. Jadi, ketika kita memiliki dokumen fisik dengan OCR, kita bisa mengubahnya menjadi file Word atau file PDF yang bisa dicari. Kemudian, yang menjadi tantangan pada OCR plat nomor ini adalah mengapa eh, pembahasan ini menantang. Karena plat nomor dari kendaraan itu memiliki variasi yang sangat banyak. Jadi mulai dari jenis font, ukuran, warna, hingga kondisi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Belum lagi jika plat nomornya kotor, rusak, atau blur, itu semua bisa membuat proses pengenalan karakter menjadi tidak trivial. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan Visual Language Model. Untuk mengatasi tantangan ini, kita manfaatkan teknologi yang lebih canggih, yang seperti saya bilang tadi adalah Visual Language Model. Berbeda dengan model OCR tradisional yang hanya fokus pada karakter, Visual Language Model ini sangat spesial karena dia tidak hanya melihat gambar, tapi juga memahami konteks visual dan tekstual secara bersamaan. Ketika kita membayangkan sebuah model yang bisa memahami gambar sebuah kucing dan juga mengerti kata kucing, nah FLM ini adalah penggabungan kemampuan melihat dan memahami bahasanya. Jadi dalam konteks OCR plat nomor, FLM bisa lebih baik dalam menginterpretasikan karakter dari plat nomor karena ia juga memahami keseluruhan gambar kendaraan atau lingkungan di sekitarnya. Akan masuk pembahasan arsitektur proyek yang saya gunakan dalam proyek kali ini. Saya menggunakan LM Studio sebagai dasar dari modelnya atau pengambilan modelnya, yang dimana model yang saya gunakan ini adalah Lalava V1.6 Mistral 7BQ3KX5 ini dengan kondisi model ini adalah mampu memproses input gambar dan teks secara bersamaan atau vision enable. Eh, Penting juga kita catat, saya tambahkan kejelasan di sini, garis-garis putus GPU off ini, artinya saya menjalankan pemodelan ini atau proses ini dengan kondisi GPU off atau berjalan di GPU. Karena kan juga dari spesifikasi perangkat yang saya gunakan tidak mencukupi. Jadi untuk menghindari kesalahan fatal saat pemrosesan, saya menggunakan CPU saja. Kemudian ada Python, Python yang sudah terintegrasi di dalam Visual. Saya menggunakan Python ini sebagai bahasa pemrograman yang menjadi jembatan utama dalam pemrosesan. Jadi ketika melalui Python, kita mengirimkan gambar plat nomor LM ke LM Studio dan mengirimkan instruksi atau prompt ke model dan juga menerima serta memproses kembali hasil prediksinya. Sederhananya, Python bertugas mengelola data, berinteraksi dengan LM Studio melalui API, dan kemudian mengolah hasil yang didapatkan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap demonstration, atau di sini saya menampilkan cuplikan potongan gambar dari eh, prosedur atau tahap-tahap pengolahan atau pemrosesan data yang saya gunakan di CMD-nya. Itu ada inisiasi CMD, pengiriman gambar, prompt yang spesifik, penerimaan, dan pembersihan prediksi. Jadi, bagaimana cara kerja pengenalan plat nomor ini secara teknis? Prosesnya langsung kita jalankan dari komentari. Yang pertama, kita siapkan dataset gambar dari plat nomor, yang dimana dataset yang kita gunakan itu dari link yang telah dikirimkan oleh dosen yang berasal dari Kaggle. Kemudian kita menyaring datanya dan hanya mengambil data tes gambar dan image dan labels. Kemudian kita gabungkan dijadi satu folder dan berikan nama file folder test. Dan di situ sudah terdapat data-datanya yang untuk diproses dalam proyek ini. Kemudian Python-nya akan membaca setiap gambar di folder dataset. Jadi untuk setiap gambar, Python akan mengkodenya menjadi format base64. Jadi ini penting karena API LM Studio menerima gambar dalam format base64. Selanjutnya, Python mengirimkan gambar base64 ini bersama dengan sebuah prompt ke model yang saya gunakan tadi, yaitu Lalava V16 Mistral 7B, yang dimana model ini adalah sedang berjalan di LM Studio yang saya gunakan. Kemudian prompt yang saya gunakan ini akan menjadi spesifik seperti what is the license plate number shown in this image.
respond only with the plate number without any additional text or explanation. Jadi tujuan frame ini adalah untuk memastikan model hanya mengembalikan nomor platnya saja tanpa embel-embel teks lain. Jadi setelah menerima respon dari LM Studio, Python akan membersihkan hasil prediksi tersebut. Jadi ketika telah diterima, kadang model bisa menambahkan kutipan, ganda, atau spasi ekstra. Jadi kita membersihkannya dengan memastikan formatnya sesuai pola plat nomor yang umum, yaitu kombinasi huruf dan angka. Ini bisa Anda lihat di fungsi clean prediction pada kode saya. Jadi hasil prediksi yang sudah bersih ini kemudian disimpan dan siap untuk dievaluasi seperti pada gambar ini. Dan dia telah berlangsung pemrosesan. Jadi kita lanjut kepada pembahasan metrik evaluasi atau karakter error rate-nya. Di sini saya mencantumkan cuplikan dari inisiasi program yang saya buat pada pengerjaan proyek kali ini. Jadi untuk mengukur seberapa baik kinerja model kita menggunakan metrik yang disebut karakter error rate atau CER. Jadi metrik ini sangat cocok untuk tugas OCR karena ia menghitung kesalahan pada level karakter. Dan kita juga menggunakan rumus CER yang telah diberikan atau yang pada umumnya digunakan, yaitu CER itu dengan S tambah D tambah I per N. Yang dimana S ini adalah jumlah karakter yang salah substitusi. Misalnya model memprediksi B padahal harusnya B. D adalah jumlah karakter yang dihapus atau tidak terdeteksi oleh model. Kemudian I adalah jumlah karakter yang disisipkan atau diprediksi secara berlebihan oleh model. Dan N ini adalah total jumlah karakter pada ground truth atau plat umum sebenarnya. Jadi semakin rendah nilai CER, berarti semakin sedikit kesalahan karakter dan semakin akurat prediksi dari model kita. Nilai 0,0 menunjukkan prediksi yang sempurna. Seperti pada slide ini, yaitu analisis hasil dari contoh kasus suksesnya. Bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini kan berupa BKB 9140 BCD, dan ini adalah hasil dari pemrosesan selama di CMD. Dia menunjukkan CER skornya itu 0,0 dan artinya itu tidak ada error, dan untuk hasil dari prediksinya itu sama persis dengan dari ground truth-nya dan gambarnya itu, yaitu B9140 BCD. Kemudian kita akan menunjukkan juga salah satu contoh gagalnya dalam memprediksi. Seperti pada gambar ini mungkin terdapat kesalahan deteksi yang cukup rumit, yaitu dari segi gambar kurang jelas dan ada di huruf terakhir ini yang kurang detail, sehingga hasil pada pemrosesannya itu adalah 0 atau 12% dari CR skornya, sehingga prediction yang dikeluarkannya itu ada missing atau kesalahan satu huruf, yaitu hilangnya huruf angka atau hilangnya angka 4 pada ground truth-nya. Kemudian saya juga menampilkan salah satu error yang sangat jauh atau melebihi daripada umumnya, yaitu di sekitar 400%, yang dimana sebenarnya error ini terjadi karena adalah masalah teknis dalam pemrosesan. Jadi ketika proyek ini kan saya menggunakan CPU, yang dimana CPU saya ini artinya tidak ada pemrosesan yang lain di dalam layar, sehingga hanya fokus pada pemrosesan model. Nah, ini terjadi the license plate number is so image ini sebenarnya terjadi karena ada proses pengerjaan yang lainnya di dalam layar. Namun untuk hasil akhirnya di pada ground truth dan prediction itu menampilkan juga BP yang sama persis. Jadi sedikit kesalahan dalam uh, device perangkat dan uh, proses kerjanya saja. Kemudian kita masuk ke dalam evaluasi, kesimpulan, dan potensi pengembangan. Di sini teman-teman, setelah kita melihat bagaimana model ini kerja dan beberapa contoh kebersihan serta kegagalannya, kita akan masuk kesimpulan dari analisis ini, yang dimana secara umum proyek ini telah berhasil mengimplementasikan sistem OCR plat nomor kendaraannya menggunakan Visual Language Model dalam model Lalava V16 Mistral 7B Q3K External Google yang berjalan di LM Studio dan diintegrasikannya dengan Python. Namun seperti yang Anda lihat dari data layar, hasilnya masih menunjukkan ruang perbaikan yang signifikan. Dari total 197 gambar plat nomor yang diproses, kita mendapatkan rata-rata karakter error atau CER yaitu sebesar 2115 2.1502. Angka ini cukup tinggi, yang berarti rata-rata ada lebih dari 2 kesalahan karakter pada setiap plat nomor yang diprediksi. Dan lebih lanjut lagi, akurasi eksak match-nya itu, yaitu jumlah prediksi benar-benar sempurna hanya mencapai 24% per 37 itu, atau bisa kita bilang hanya 48 dari 197
plat gambar nomor yang kecil diprediksi tanpa satupun kesalahan. Jadi yang paling menarik untuk kita analisis adalah breakdown dari jenis kesalahannya. Kita bisa lihat bahwa total substitution atau adalah substitusinya 291 dan total deletionnya itu ada 121. Namun yang paling menonjol adalah total insertion yang mencapai 2612. Angka insertion ini yang sangat tinggi ini memberikan kita petunjuk penting. Ini mengindikasikan bahwa model yang kita seringkali tidak hanya mengeluarkan nomor platnya saja, melainkan masih menyertakan bagian dari prom atau teksi lain yang tidak relevan di dalam prediksinya. Coba kita lihat kembali contoh ini, plat seharusnya namanya Benny. Seperti yang tadi saya bilang, license number export ini adalah kasus insertion yang masih pasif, di mana modelnya berhalusinasi atau gagal memfilter responnya karena ada pengerjaan di layar selain pemrosesan. Kemudian apa saja yang menyebabkan hasil ini kurang optimal? Pertama, yang paling saya amati adalah penggunaan CPU murni atau GPU off. Model Lalapa adalah model FLM yang cukup besar dan kompleks, yang dimana kita menjalankannya di CPU akan sangat membebani resource system. Beban CPU yang tinggi ini, terutama saat saya juga membuka aplikasi lain seperti browser atau file explorer yang dimana di saat yang sama dapat mengganggu stabilitas proses inferensi. Hal ini bisa menyebabkan respon model menjadi lambat, tidak lengkap, atau bahkan tidak seperti yang kita lihat tadi, menghalusinasikan bagian dari prompt karena resource bottleneck-nya atau ketidakstabilan komputasi. Kedua, ada sensitivitas terhadap prompt. Meskipun kita sudah memberikan prompt yang sangat spesifik untuk mengembalikan nomor plat, model bisa menunjukkan kecenderungan untuk menyertakan teks tambahan. Ini menandakan bahwa prompt engineering saja mungkin belum cukup kuat untuk sepenuhnya mengendalikan respon model dalam setiap kondisi, terutama jika model tidak define plan khusus untuk tugas ini. Ketiga, generalisasi model FPLM ini atau model apa adalah model general purpose. Dia dirancang untuk memahami berbagai jenis gambar dan teks di berbagai konteks. Untuk tugas OCR plat nomor yang sangat spesifik dan memiliki pola tertentu, model general purpose mungkin tidak seakurat model yang sudah dilatih khusus dengan dataset plat nomor yang besar dan bervariasi. Dan terakhir, meskipun tidak terlihat langsung di sini, kualitas dataset input juga berperan. Gambar-gambar plat nomor yang buram, miring, dan pencahayaan buruk atau tertutup sebagian akan selalu menjadi tantangan bagi model general purpose ini. Demikianlah penjelasan proyek configuration saya mengenai OCR plat nomor kendaraan. Meskipun ada tantangan, proyek ini telah memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi FLM dalam kasus nyata dan area-area yang dapat ditingkatkan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, saran, dan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, saya silakan.